Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian selama masa pandemi ini? Wah, kalau saya sih berharap keadaan kita semua itu baik-baik aja ya. Nah, buat kalian yang masih beraktivitas keluar rumah atau harus bekerja, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Buat kalian yang masih di rumah aja, tentunya jangan males-malesan, harus tetap produktif. Karena masih banyak banget kegiatan yang bisa kalian lakuin di rumah. Salah satunya adalah menjahit masker. Karena kan sekarang ini masih banyak banget orang yang butuh masker. Sebelum melanjutkan video ini, tentunya saya harus memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Angel Marbun, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Putra Batam. Di video ini tentunya saya akan membahas seputar COVID-19. Dan nantinya saya juga akan membagikan tips and trick buat kalian agar tercegah dari virus ini. Satu pesan dari aku buat kalian guys, kalian harus jangan bosan untuk mendengar semua informasi seputar COVID ini. Tentunya yang namanya informasi akan memperkaya ilmu kalian. Kalau ilmu kalian kaya tentang COVID-19, kalian pasti nggak takut atau panik, malah kalian lebih waspada. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, satu info yang penting banget buat kita semua nih guys, bahwa virus ini sama sekali nggak kenal usia. Siapa aja bisa kenal virus ini, mulai bayi yang baru lahir, balita, hingga orang dewasa. Nah, bagi kalian yang punya imunitas tubuh yang lemah, wah, virus ini makin rentan, makin sangat mudah masuk ke tubuh kita nih guys. Nah, kita sedikit throwback dulu nih guys, sebenarnya awal mula dari virus corona itu gimana sih? Nah, virus ini mulai menggemparkan dunia pada bulan Desember lalu, tepatnya di tahun 2019. Nah, virus ini terjadi di China, tepatnya di kota Wuhan. Kenapa virus ini sangat menggemparkan? Karena hampir separuh warga Wuhan terkena virus ini loh. Dan virus ini penyebaran sangat cepat. Makanya nggak salah kalau misalnya hampir semua negara itu melakukan aktivitas lockdown untuk mengantisipasi warga negaranya terkena virus ini. Indonesia sendiri puncaknya itu pada tanggal 3 Maret di mana Presiden Joko Widodo memposting di laman Instagramnya mengumumkan bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia, tepatnya ibu dan anak yang terpapar virus ini. Kronologinya pada saat itu di mana kedua orang ini berdansa dengan warga negara Jepang yang telah dikonfirmasi terkena virus corona. Nah, di tanggal 15 Maret Joko Widodo memposting juga di laman Instagramnya dengan untuk mengumumkan bahwa hari itu juga kita melakukan semua aktivitas kita lakuin dari rumah. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang lockdown, tapi belum sepenuhnya lockdown karena memang yang kerja masih diperbolehkan bekerja, cuman yang nggak diperbolehkan itu adalah menongkrong atau hal-hal yang nggak penting kita lakuin gitu loh di keramaian. Nah, jadi segitu parahnya gitu loh, maksudnya segitu parahnya virus ini bagi kesehatan kita. Makanya kita juga harus patuh nih sama anjuran dari pemerintah untuk stay at home. Nah, buat kalian juga yang kalau mau keluar rumah jangan pernah lupa untuk memakai masker. Nah, kalau kalian juga dari luar rumah tuh langsung cuci tangan, karena kalian nggak pernah tahu nih apa aja yang udah kalian pegang itu kan pasti punya bakterinya gitu. Lantas, bagaimana nih cara yang tepat agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah pastikan agar kalian selalu mencuci tangan kalian. Nah, mencuci tangan ini terdiri dari beberapa step. Yang pertama adalah kalian jangan lupa untuk mengusap telapak tangan kalian, punggung tangan kalian, sela-sela jari kalian, hingga bagian kuku. Lakukan kegiatan ini selama 20 detik. Yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Nah, pemerintah
Kita sendiri juga sudah menghimbau setiap warga negara agar selalu menggunakan masker bila melakukan kegiatan di luar rumah itu loh. Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, menjaga daya tahan tubuh ini dapat kita lakukan dengan cara mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, karena dua makanan ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga adalah kalau bisa kita itu di rumah aja, maksudnya jangan hindari keramaian gitu, kita jangan berkumpul-kumpul dulu, tetapi kita ada baiknya di rumah dulu. Dan yang keempat itu ada hindari untuk berinteraksi dengan hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya ini kita kan sering kayak ngelihat kucing di jalanan, atau hewan-hewan lain kayak misalnya ada anjing liar gitu lah. Itu hindari dulu untuk berkontaminasi dengan mereka, karena mengingat bahwa sebenarnya virus COVID-19 ini ada yang bilang penularannya itu dari hewan gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi aja supaya kalian tuh jangan berinteraksi dulu dengan hewan-hewan liar gitu loh. Beda lagi kan kalau sama hewan peliharaan kita sendiri, kita udah tahu dong apa aja sih, gimana sih kriteria hewan peliharaan kita itu kan kita udah tahu gitu loh, karakteristik dia tuh kita udah tahu. Nah itu tadi cara-cara yang tepat agar kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ini. Nah muncul lagi nih pertanyaan, sebenarnya kapan sih saya harus langsung menemui dokter gitu loh? Apa nih tanda-tanda supaya saya harus menemui dokter gitu? Nah yang pertama itu adalah jika kalian demam. Nah demamnya ini tinggi sekitar 37,9 derajat Celcius. Itu kan sudah tinggi, lumayan tinggi ya guys. Jadi untuk menghindari aja gitu loh, untuk mengantisipasi juga gitu. Nah disertai juga dengan sesak kalau kalian nafas tuh sesak gitu loh, adanya gangguan di sistem pernafasan kalian gitu. Nah kalian juga bisa langsung menemui dokter, mempertanyakan lebih serius gitu loh, sebenarnya kenapa gitu loh, ada ciri-ciri khusus dari corona nih. Nah daripada kalian nanti panik, bingung, mending langsung menemui dokter aja biar mendapatkan jawaban yang tepat. Nah yang kedua itu kalau kalian habis menghabiskan waktu dengan orang, atau kalian habis pergi dari negara yang benar-benar yang lagi terjangkit virus corona. Nah biasanya ini sih kalian langsung disuruh untuk memeriksakan diri ke dokter, apakah kalian ada tanda-tanda mengidap virus corona ini. Nah sebenarnya juga kalau kita habis dari keluar kota gitu, biasanya kita juga disuruh untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Nah tujuannya adalah untuk mengantisipasi atau menghindari yang namanya tersebarnya virus yang dari luar sana gitu loh kepada lingkungan kita gitu. Itu sebenarnya tujuannya adalah mengantisipasi saja guys. Nah itu tadi guys tips and trick agar kita tercegah dari virus COVID-19 ini. Aku juga gak bosan-bosannya untuk mengingatkan ke kalian kalau untuk tetap patuh kepada peraturan pemerintah yang menyuruh kita agar stay at home selama masa pandemi ini. Bagaimanapun juga peraturan yang dibuat pemerintah ini adalah untuk kebaikan kita dan keluarga yang kita cintai. Sekian informasi dari saya tentang COVID-19 ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.